warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana semua kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya dan tetap jaga kesehatan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat serta penggolongan unsur dalam sistem periodik. Sifat-sifat periodik unsur. Ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, dan yang terakhir sifat logam dan non-logam. Yang pertama, kita akan pelajari mengenai jari-jari atom. Nah, jari-jari atom adalah jarak dari inti hingga kulit elektron terluarnya. Bisa dilihat sendiri ini contohnya. Jadi dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom itu akan berkurang. Dan dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom itu akan bertambah. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Karena besar kecilnya jari-jari atom ditentukan oleh dua faktor, yaitu jumlah kulit dan muatan inti. Dan kecenderungan sifat jari-jari atom adalah yang pertama, untuk unsur-unsur segolongan, semakin banyak kulit atom akan semakin besar jari-jarinya. Dan untuk unsur-unsur seperiode, semakin besar muatan inti, semakin kuat daya tarik inti terhadap elektron sehingga semakin kecil jari-jarinya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai energi ionisasi. Jadi energi ionisasi itu adalah besarnya energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron dari suatu atom netral dalam wujud gas, sehingga terbentuk ion berwujud gas dengan muatan +1. Nah, dalam satu periode, dari kiri ke kanan, potensial ionisasinya bertambah. Tapi dalam satu golongan, dari atas ke bawah, potensial ionisasinya akan berkurang. Nah, kenapa? Karena kecenderungan itu dapat dijelaskan bahwa energi ionisasi itu tergantung pada besar daya tarik inti terhadap elektron kulit terluar, yaitu elektron yang akan dilepaskan. Dan semakin kuat daya tarik inti, semakin besar energi ionisasinya. Selanjutnya yaitu ada afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang menyertai pertambahan satu elektron pada satu atom netral dalam wujud gas membentuk ion bermuatan -1. Nah, dalam satu periode, dari kiri ke kanan, potensial ionisasi bertambah. Dan dalam satu golongan, dari atas ke bawah, potensial ionisasi berkurang. Nah, jadi, berdasarkan afinitas elektron ini, yang harus diperhatikan itu adalah penyerapan elektron. Ada yang disertai pelepasan energi, ada pula yang disertai penyerapan energi. Selanjutnya ada keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah keadaan yang menggambarkan kecenderungan relatif suatu unsur menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Nah, dalam satu periode, dari kiri ke kanan, keelektronegatifan akan semakin berkurang. Tapi dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan akan semakin bertambah. Yang besar tentu akan mempunyai keelektronegatifan yang besar pula. Sebaliknya, unsur yang mempunyai energi ionisasi yang kecil akan mempunyai keelektronegatifan yang kecil pula. Nah, dan yang terakhir itu ada sifat logam dan non-logam. Jadi, sifat logam dan non-logam ini berhubungan dengan sifat keelektronegatifan. Dalam suatu periode dari kiri ke kanan, sifat logam itu akan bertambah, sedangkan non-logam akan berkurang. Dan dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat logam itu akan berkurang, sedangkan non-logam itu akan bertambah. Jadi, untuk unsur logam terletak pada bagian kiri bawah sistem periodik unsur, sedangkan unsur non-logam terletak pada bagian kanan atas. Akan tetapi, golongan unsur yang paling bersifat non-logam adalah golongan 7A, bukan golongan 8A. Dan unsur yang terletak pada bagian tengah, yaitu unsur yang terletak di sekitar daerah perbatasan antara logam dan non-logam, mempunyai sifat logam sekaligus sifat non-logam. Unsur itu disebut unsur metaloid. Contohnya adalah boron dan silikon. Selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan beberapa golongan unsur dalam sistem periodik unsur. Ada golongan 8A gas mulia, golongan 7A halogen, golongan 1A logam alkali, golongan 2A logam alkali tanah, dan yang terakhir unsur-unsur transisi. Baik, yang pertama kita akan masuk pada golongan 1A alkali. Jadi golongan 1A alkali itu memiliki sifat hidrogen yang bukan alkali, logam lunak dan ringan, dapat terbakar di udara, bereaksi hebat dengan air, hidrogen, dan oksigen, dan memiliki jari-jari atom yang besar. Energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan rendah. Dan dia merupakan reduktor yang hebat. Bisa dilihat ya, untuk golongan 1A ini ada Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr.
Baik, selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan yang kedua, yaitu golongan 2A alkali sama. Nah, untuk golongan 2A ini dia kurang larut dalam air dan memiliki jari-jari atom yang lebih kecil daripada alkali, memiliki energi ionisasi, aktivitas elektron, dan keelektronegativan yang lebih besar daripada alkali, dan dia itu juga kurang reaktif ya, kecuali Be, dan merupakan reduktor yang baik. Nah, ini ada golongan-golongan 2A itu ada Be, Mg, Ca, Fr, Ba, dan Ra. Selanjutnya itu ada golongan 7A yang biasa disebut dengan halogen. Nah, halogen ini memiliki sifat non-logam yang sangat reaktif, dapat membentuk senyawa berupa garam, berupa molekul diatomik. Reaktifannya dan kelarutannya dalam air itu berkurang dari F ke I, dan dia memiliki bau yang sangat tajam. Afinitas elektron dan energi ionisasi dari atas ke bawahnya berkurang. Jari-jari atom dari atas ke bawahnya bertambah. Contohnya F, Cl, Br, I, dan Ap. Selanjutnya kita akan masuk pada golongan 8A, yaitu gas mulia. Nah, gas mulia ini memiliki sifat berbentuk gas pada suhu kamar, sukar bereaksi dengan unsur lain berupa molekul monoatomik, titik lala dan titik didihnya sangat rendah, dan juga jari-jari atom dari atas ke bawahnya bertambah. Nah, pada golongan gas mulia itu ada He, Ne, Ar, Kr, Se, dan Rr. Nah, yang terakhir ada unsur-unsur transisi. Jadi unsur-unsur transisi itu adalah golongan B ya. Nah, semua unsur transisi itu tergolong logam. Dia memiliki kekerasan, titik lele, dan titik didih yang relatif tinggi. Banyak diantaranya yang bentuk senyawa-senyawa bernyawa. Nah, ini adalah unsur-unsur transisi ya pada golongan B dan juga golongan lantanoid dan aktinoid. Baik, semuanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga kalian mendapatkan ilmu yang luar biasa. Itu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.